Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dan salam sukacita untuk kita sekalian. Kita bersyukur pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk merenungkan bagian firman Allah. Mari kita awali dengan doa. Ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami boleh menikmati bangun pagi semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan hadir menguasai hati pikiran kami untuk berbicara kepada kami melalui firman Allah yang akan kami baca dan renungkan bersama. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian dan pemahaman oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 106 ayat 47. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Tema renungan bagi kita pagi ini adalah diselamatkan untuk menjadi umat yang bersyukur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Mazmur 106 adalah merupakan kisah panjang tentang kegagalan dan ketidaksetiaan umat Israel kepada Tuhan. Mereka, dalam hal ini bangsa Israel, berulang kali berpaling dari Allah. Mereka memberontak, bahkan sampai kepada penyembahan kepada ilah-ilah lain. Apa yang menjadi akibatnya? Mereka menderita hukuman berat, tercerai-berai di antara bangsa-bangsa, dan mereka menjadi bangsa tawanan. Namun di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, ada satu hal yang tidak pernah pudar, yaitu harapan mereka akan kasih karunia Tuhan. Khusus pada ayat 47 yang menjadi renungan kita pagi ini, merupakan seruan yang tulus dan sangat mendesak. Bangsa Israel tidak lagi meminta kekuasaan atau kekayaan. Justru mereka hanya memohon dua hal dari Tuhan: diselamatkan dan dikumpulkan kembali. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Hanya Tuhan sajalah yang bisa memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara, ada hal penting yang menjadi perenungan kita di pagi ini. Di balik permohonan Israel agar mereka diselamatkan dan dikumpulkan, mereka memiliki pengharapan dari Tuhan yang melindungi dan memelihara mereka. Mereka tidak lagi meminta keselamatan hanya untuk kenyamanan atau kebebasan pribadi. Mereka punya tujuan utama dari keselamatan yang mereka rindukan adalah untuk bersyukur kepada namanya yang kudus dan menyanyikan puji-pujian untuk kemuliaannya. Inilah inti dari tema renungan kita pagi ini. Keselamatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari sebuah respon kita kepada Allah. Kita diselamatkan bukan untuk hidup dalam egoisme kita, tetapi untuk hidup dengan rasa syukur yang terus-menerus untuk kemuliaan Tuhan. Kisah Israel merupakan cerminan bagi kehidupan kita. Kita semua pernah jatuh dalam berbuat salah, pelanggaran, dan jatuh dalam dosa. Kita sering menjauh dari Tuhan dan tercerai-berai oleh berbagai masalah dan godaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Ketika kita menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan yang telah kita terima melalui Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, maka respon kita seharusnya adalah rasa syukur yang meluap-luap. Rasa syukur ini tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi juga terlihat dalam tindakan dan cara hidup kita setiap harinya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita benar-benar menyadari mengapa kita diselamatkan oleh Allah? Apakah kita mencerminkan rasa syukur atas kasih karunia Allah yang tak terhingga dalam hidup kita? Mari kita jadikan Mazmur 106 ayat 47 ini menjadi doa kita. Mintalah kepada Tuhan untuk mengingatkan kita akan keselamatan yang telah Dia berikan. Dan mari kita bertekad untuk menjadikan hidup kita sebagai puji-pujian bagi namanya yang kudus dan agung itu. Sebab kita diselamatkan
agar kita menjadi umat yang bersyukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami baca pagi ini. Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang dalam keadaan sakit, lemah tubuh, memiliki pergumulan dan persoalan dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pendidikan, dan masa depan. Tuhan hadir memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Biarlah melalui renungan pagi ini kami dikuatkan bahwa Tuhanlah satu-satunya jalan keluar dan Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami diselamatkan untuk menjadi umat yang bersyukur. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.